Ya, pemirsa, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp114,3 triliun dalam APBN 2024 untuk peningkatan ketahanan pangan nasional. Ke depan, pemerintah akan fokus pada peningkatan produksi domestik hingga penguatan riset dan kapasitas petani serta nelayan. Pemerintah telah merumuskan beberapa kebijakan strategis ketahanan pangan nasional pada tahun 2024. Kebijakan tersebut terkait penekanan pada peningkatan produksi domestik serta penguatan riset dan kapasitas petani dan nelayan. Dan untuk memperkuat kelembagaan petani, pemerintah terlibat dalam upaya pembentukan korporasi petani. Bahkan pemerintahan telah menganggarkan dana sebesar Rp114,3 triliun dalam APBN 2024 untuk peningkatan ketahanan pangan nasional. Di sisi lain, pemerintah juga telah memetakan sejumlah faktor yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tanah air. Faktor tersebut diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana, alih fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia, kerusakan infrastruktur, serta gangguan dari organisme pengganggu tanaman dan dampak perubahan iklim. Selain itu, pemerintah fokus pada kendala rantai pasok pangan seperti dinamika geopolitik, ketidaksetaraan pasokan antara waktu dan wilayah, serta ketidakpastian terkait iklim dan cuaca dapat menjadi hambatan bagi kelancaran rantai pasok. Sementara itu, luas areal persawahan di tahun depan ditargetkan bisa mencapai 304.000 hektar, jagung seluas 90.000, dan kedelai seluas 184.650 hektar. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, strategi ketahanan pangan Indonesia tahun 2024. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Rahmi Widiryani. Beliau adalah Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional. Selamat pagi Ibu Rahmi. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Ibu. Salam sehat. Salam Terima sehat kasih. juga, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita bicara ketahanan pangan nasional begitu. Ini kan memang menjadi satu hal yang ditunggu oleh masyarakat begitu. Bagaimana kesiapan, pasokan, distribusi dan lain-lain begitu. Apalagi menjelang tahun politik di 2024 mendatang. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bisa Anda update terlebih dahulu nih, dari kondisi ketahanan pangan nasional saat ini sudah sampai tahap yang mana nih Bu? Silakan. Baik, terima kasih. Kami mewakili dari Badan Pangan Nasional. Jadi di kebijakan pangan nasional kita memperkuat, yang pertama adalah cadangan pangan pemerintah. Saat ini Bulog dan BUMN Pangan ID Food sebagai operatornya cadangan pangan pemerintah sudah mengelola 11 komoditas pangan, dari beras, jagung, kedelai, daging ayam, kemudian telur, bawang merah, bawang putih, cabai, sampai daging ruminansia juga ada, ikan pun sudah ada. Jadi itu salah satu instrumen untuk persiapan dalam rangka menghadapi 2024. Seperti kita ketahui, 2024 itu dari awal tahun itu situasi sudah harus kita antisipasi jauh-jauh hari. Karena setelah Nataru ada pemilu, kemudian Ramadan, Lebaran, nah itu pasti dibutuhkan ketersediaan pangan yang cukup dan sebaran yang rata, baik antar waktu maupun antar wilayah. Saat ini cadangan pangan pemerintah kita sudah terisi di 2 entitas BUMN ini. Baik, tapi dari sisi kebijakan ketahanan pangan yang sudah dilakukan begitu belakangan ini, sudah merata tidak sih dari Sabang sampai Merauke? Yang pertama, untuk terkait dengan penyediaan, tentu kita fokus dari produksi dalam negeri. Sudah dilaksanakan percepatan kemarin, rapat membahas Sinas NK untuk mengetahui bagaimana ketersediaan pangan di 2024 dan sumbernya dari mana. Sebagian besar tentu kita mengandalkan dari produksi dalam negeri, tapi untuk komoditas-komoditas tertentu yang harus didatangkan dari luar negeri, misalnya bawang putih, kemudian kedelai, sebagian gula, kemudian juga sebagian daging, itu harus direncanakan ITA, kapan dia akan datang, berapa jumlahnya, di port mana akan datang, supaya pada saat datang untuk komoditas yang separuh diproduksi dari dalam negeri, kemudian juga harus didatangkan dari luar, itu tidak mengganggu produksi dalam negeri. Kemudian kalau dari sisi penyebaran komoditas,
kita bisa lihat saat ini di pasar-pasar gitu, semua komoditas ini ada, tersedia gitu. Hanya beberapa memang, agak naik harganya karena saat ini situasi, iklim kemarin ternyata hantaman El Nino, kemudian, pengaruh terhadap, penyediaan produksi itu menjadi, salah satu tantangan, di hulu. Dan kita tahu Bapak Menteri Pertanian juga saat ini, sudah gencar untuk, menggerakkan peningkatan produksi. Tapi, tentu saja, dalam, sebaran ke wilayah-wilayah lain, Badan Pangan Nasional support penuh, termasuk dalam penyediaan, alat-alat untuk memperpanjang masa simpan. Ini sesuai dengan arahan Bapak Kepala Badan, kita percepat untuk penempatan alat-alat, seperti cold storage, kemudian river container, kemudian itu cold storage bisa untuk, ada yang untuk bawang merah, ada yang untuk cabai merah, kemudian juga ada heat pump dryer untuk pengering cabai jika terjadi overproduksi itu tidak ada satupun bahan pangan yang sudah susah payah diproduksi oleh petani itu menjadi tersia-sia karena rusak atau busuk. Kemudian untuk yang daging-dagingan kita juga ada air blast freezer untuk mempercepat pembekuan sehingga daging ayam yang dipotong atau daging sapi yang dipotong di RPU, RPH itu bisa langsung disimpan di cold storage, untuk jangka waktu yang lama, bisa 1 tahun. Baik, itu Begitu. adalah prasarana begitu yang sudah disiapkan oleh Ya. pemerintah Bapak Anas begitu. Tapi penyebarannya juga cukup merata kalau bisa dikatakan karena ini kan besar kemudian ya kalau bicara mengenai harga lumayan mahal, Bu. Ya. Ya betul, saat ini sudah 30 alat gitu ya. Kemudian ada juga instrumen lain untuk, mempercepat, sebaran, produk pangan ini dari wilayah sentra ke wilayah konsumen itu kita fasilitasi distribusi. Jadi, Badan Pangan Nasional, memfasilitasi biaya angkutnya, kemudian kita mempertemukan, daerah mana yang, produsen atau surplus ke wilayah-wilayah yang mana yang, net consumer. Jadi seperti Oke. untuk, bawang merah, telur gitu, cabai, bahkan kemarin juga ada, beras kita, fasilitasi dengan biaya FDP. Nah, bicara mengenai daerah produsen begitu, kalau kita Hmm. lihat untuk bahan pangan di Indonesia ini daerah mana saja yang selama ini menopang ini pasokan bahan pangan di masyarakat selama ini? Sebetulnya jujur Li, Ya, masih tetap Jawa ya. oke. Jadi, ya karena, Hmm, Jawa itu kan daerahnya subur gitu. hmm. Kemudian, Sulawesi, Sumatera juga. Tapi jangan salah, sebetulnya setiap wilayah itu punya potensi untuk, bahan pangannya gitu. Jadi, kita juga harus, terbuka untuk komoditas-komoditas yang lain. Sumber karbohidrat misalnya, kita punya, berbagai macam jenis sumber karbohidrat. Nah, di sisi lain Badan Pangan Nasional selain memperkuat yang 11 komoditas, pangan strategis yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan untuk, ketersediaannya antar waktu, antar wilayah, Hmm. kita juga ada satu kedeputian tersendiri yang khusus untuk mengembangkan, mendorong, peningkatan diversifikasi pangan. Jadi, sejalan gitu agar, ketergantungan terhadap jenis-jenis komoditas tertentu, Oke. khususnya pangan pokok tuh, tidak terlalu berat gitu. Ada alternatif-alternatif sumber pangan pokok lain. Ya, Bu Rahmi, ini ada sejumlah kendala ini yang masih dicermati oleh pemerintah ya dalam mewujudkan ketahanan pangan seperti terbatasnya sarana prasarana, alih fungsi lahan, kemudian ada juga keterbatasan SDM, kerusakan infrastruktur, gangguan dari organisme pengganggu tanaman dan juga dampak dari perubahan iklim. Nah, benarkah demikian? Lantas apa yang sudah dilakukan Bapanas nih dalam mengatasi kendala-kendala tadi, Bu? Kegiatan tersebut di hulu, Mas. Oke. Jadi, tentu teman-teman Kementerian Pertanian sudah punya strategi. Hmm. Jadi untuk meningkatkan, produktivitas, Yes. salah satunya kan, dengan intensifikasi gitu, kalau intensifikasinya berat gitu. Nah, di dalam intensifikasi itu juga ada rangkaian, kegiatan untuk support supaya produktivitas itu, meningkat. Salah Oke. satunya tadi penyediaan saprodi yang tepat waktu, kemudian, benih yang berkualitas, kemudian juga pendampingan oleh penyuluh gitu.
saya juga memperhatikan sepertinya juga teman-teman Kementerian Pertanian ini Hmm, gercep gitu dalam oke. menyikapi mulai turunnya hujan gitu. Kalau kita lihat kan di beberapa wilayah khususnya yang wilayah-wilayah yang masih banyak air itu sudah mulai ditanam gitu. Itu untuk persiapan panen di awal tahun Hmm. 2024. Dan itu dia kita tahu pemerintah juga sudah menyiapkan beberapa langkah strategis begitu. Ada peningkatan produksi domestik, penguatan riset juga ini dan Ya. kapasitas dari petaninya. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Bu Rahmi kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait bagaimana dengan anggaran ketahanan pangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam APBN tahun 2024. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati dari tahun 2020, anggaran ketahanan pangan dipatok 74,5 triliun rupiah. Trennya tampaknya naik terus, 2021 86 triliun, 2022 88,8 triliun, 2023 ini 100,9 triliun dan tahun depan sudah ditetapkan 114,3 triliun rupiah. Dan berikutnya hambatan dari ketahanan pangan Indonesia. Yang pertama, tadi juga sudah sempat kita singgung terbatasnya sarana dan prasarana, kemudian ada alih fungsi lahan, keterbatasan sumber daya manusia, kerusakan infrastruktur, gangguan dari organisme pengganggu tanaman, kemudian juga ada dampak perubahan iklim, dinamika geopolitik dan juga ketidaksetaraan pasokan antara waktu dan wilayah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Rahmi Widiryani. Baik, Ibu Rami kita akan lanjutkan kembali. Kalau tadi sudah disampaikan data terkait dengan anggaran ketahanan pangan begitu ya. Tahun depan ada 114,3 triliun. Nah, Bappenas ini porsinya berapa? Kemudian nanti sudah akan melakukan apa saja strategi yang disiapkan dengan dana yang diberikan oleh pemerintah melalui APBN tadi? Ya, terima kasih Mas Pras. Dari sekian triliun, alhamdulillah Badan Pangan 400 miliar. Jadi Oke, eh, ya kalau dibilang dikit-dikit gitu, tapi kalau dibilang banyak tidak banyak. baik. Tapi Badan Pangan Nasional sesuai dengan penugasannya, maka kami mengoptimalkan pemanfaatan anggaran tersebut untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga di seluruh wilayah, baik itu antar wilayah maupun antar waktu. Nah, tadi sudah saya sebutkan, yang pertama adalah kami terus melakukan penguatan cadangan pangan pemerintah, kemudian berkolaborasi dengan KL, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Kita juga mendorong percepatan penguatan cadangan pangan pemerintah daerah. Kami juga melakukan penguatan pengelola lumbung pangan masyarakat. Oke, Jadi cadangan pangan ini kita bangun berlapis gitu. Jadi tidak tergantung pada cadangan pangan pemerintah saja. oke, Yang kedua, kami juga melaksanakan penugasan untuk penyaluran bantuan pangan untuk keluarga rawan stunting itu 1,4 juta di KRS di 7 provinsi 2024 ini juga kita laksanakan. Kemudian untuk keluarga miskin di 22 juta di seluruh provinsi ini masih berlanjut di 2024. Selain itu tadi Badan Pangan Nasional juga punya program pengentasan daerah rentan rawan pangan. Jadi berdasarkan peta FSPA yang kita update setiap tahun, itu kita punya titik-titik wilayah mana, kabupaten mana, kemudian sampai desa mana yang harus diintervensi untuk memperbaiki situasi ketahanan pangan di wilayah tersebut. Itu dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional dengan target penurunan wilayah rentan rawan pangan ini 1% per tahun. Nah, di sisi lain kita juga melakukan gerakan edukasi, sosialisasi pangan, makan beragam, bergizi, seimbang dan aman, sekaligus juga edukasi untuk stop pemborosan pangan. Karena kami percaya bahwa setiap produk yang dihasilkan oleh petani itu harus berguna, bermanfaat dan sampai ke perut kita masing-masing sesuai dengan fungsinya gitu Mas. Jadi jangan sampai ada produk yang tersia-sia.
Sehingga target untuk peningkatan kualitas kesehatan, mencapai target PPH, pola pangan harapan itu bisa kita laksanakan. Dan satu hal lagi, Iya. kegiatan yang dilaksanakan Badan Pangan ini juga sebagai salah satu upaya untuk pengendalian inflasi. Baik. Nah, bicara dengan kondisi saat ini begitu dengan beragam strategi yang sudah disiapkan oleh Bappenas, masihkah ada bottleneck begitu? Kira-kira tantangan-tantangan apa saja yang harus dipecahkan begitu dari Bappenas untuk bagaimana menyiapkan pasokan makanan, bahan pangan tentunya dan distribusinya ke seluruh Indonesia? Hmm. Kalau untuk sebaran pengiriman bahan pangan, Badan Pangan Nasional bekerja sama secara intensif dengan Kementerian Perhubungan. Jadi tol laut itu sudah tambah deviasi mendaratnya gitu. Jadi Oke. yang titik-titik yang tadinya tidak menjadi deviasi tol laut, Badan Pangan sudah propose untuk menambah sehingga mempermudah pengiriman bahan pangan. Kemudian kalau yang riset, tentu saja Badan Pangan menggunakan kerjasama dengan BRIN. Jadi sudah ada MOU. Kalau penyediaan yang dalam negeri, tentu teman-teman di Kementerian Pertanian yang lebih maju ya ke depan untuk peningkatan produksi. Kita yang di tengah sampai hilir. Baik. Nah, Bu Rahmi, kita tahu percepatan pembangunan dan infrastruktur pangan ini kan juga diwujudkan melalui pengembangan food estate begitu ya. Diharapkan menjadi pusat produksi pangan berkelanjutan dengan infrastrukturnya yang terpadu. Nah, ini kabarnya sejauh ini bagaimana? Kemudian apakah Bappenas sudah bisa mendapatkan benefit dengan kehadiran food estate ini? Pengembangan food estate dikelola oleh Kementerian Pertanian, tapi Badan Pangan Nasional dengan operator CPP tadi, Ya. Bulog dan ID Food, tentu kita bersiap-siap untuk menangkap hasil jika terjadi kelebihan yang tidak terserap oleh pasar, kemudian diserap sebagai cadangan pangan pemerintah. Oke. Jadi cadangan pangan pemerintah ini penting untuk menjaga di hulu petani tidak mengalami kerugian karena jatuhnya harga. Tapi di hilir, CPP ini juga berfungsi untuk penyediaan bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Kalau Mas Pras suka jalan-jalan ke pasar, Oke. itu ada beras kantong kuning, beras SPHP, itu dijual sesuai dengan HET setempat, ada 3 region. Jadi kalau di Aceh itu sekitar 57.500, kemudian di Jawa itu 55.500 gitu. Jadi ada beras yang bisa dibeli oleh masyarakat dengan harga yang lebih murah karena pemerintah mengaturnya dengan HET. Nah tadi kalau dikaitkan dengan food estate, jika food estate ini sudah berkembang, baik itu beras, kemudian jagung, mungkin ada komoditas pangan lain, maka BUMN yang Bulog dan ID Food ini ditugaskan untuk membeli kelebihan yang tidak masuk ke market sebagai cadangan pangan pemerintah. Nah, saat ini Anda melihat bagaimana sebenarnya untuk pasokan bahan pangan sendiri di masyarakat begitu kan? Pemerintah juga kemarin juga sempat melakukan importasi begitu beras kaitannya dengan adanya dampak El Nino begitu. Apakah sudah mulai terkendali dalam artian karena sekarang kan sudah mulai musim hujan, apakah pemerintah juga menguatkan lagi musim tanam begitu di kalangan petani? Sekali lagi kami jelaskan bahwa untuk impor beras itu semata-mata untuk cadangan beras pemerintah, Mas. Oke. Jadi itu under kontrol pemerintah. Jumlah kemana dia akan disalurkan atau dijual itu atas persetujuan Kepala Badan Pangan Nasional. Oke. Jadi dia tidak akan mengganggu market di dalam negeri gitu karena memang tujuannya adalah untuk stabilisasi pasokan dan harga. Kemudian kenapa kita harus siap-siap gitu punya kuota impor sejak awal karena ternyata kalau kita perhatikan di 2023 ini harga beras di pasar dunia pun mengalami kenaikan, terutama setelah bulan Juli kalau nggak salah itu India menutup ekspornya. Ekspor, iya. Karena kan 40% market beras di pasar internasional itu dipegang India. Jadi setelah dia tutup, dia ban itu harga beras di pasar internasional itu langsung bergerak naik gitu. Nah, berikutnya berapa jumlah yang akan didatangkan untuk cadangan beras pemerintah tentu memperhatikan berapa produksi dalam negeri agar tidak terjadi kelebihan jumlah yang masuk dari luar yang menyebabkan kerugian bagi petani.
Yang penting pemerintah punya barang, Oke. cadangan beras ini kuat, sehingga jika dilakukan intervensi ke pasar seperti saat ini SPHP, kemudian bantuan pangan untuk masyarakat miskin, itu barangnya ada. Sekaligus untuk mengantisipasi jika terjadi bencana. Karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah salah satu negara dengan ancaman bencana yang besar gitu. Dan kita itu sesuatu yang unpredictable kejadiannya. Jadi lebih Baik. baik kita bersiap-siap. Dan jumlah yang masuk pun dikontrol oleh Bapak Kepala Badan. Apakah dia akan berhenti di nip stop gitu atau dia masih lanjut. Yang penting kita punya kuotanya dulu. Ya, baik Bu Rahmi, terakhir bagaimana Anda melihat tahun 2024 itu adalah tahun politik juga akan memberikan dampak tidak sih terkait dengan target ketahanan pangan nasional kita di tahun depan? Kalau target ketahanan pangan itu harusnya makin bagus karena relate dengan kesehatan individu Oke. gitu. Jadi kita tidak boleh menawar itu gitu Mas, karena itu akan berdampak buruk pada generasi selanjutnya. Itu prinsip ketahanan pangan. Sehingga kalau kita perhatikan dari Januari sampai nanti bulan Mei itu akan rame gitu ya, dari Nataru lanjut ke pemilu, kemudian Yes. lanjut ke Ramadan dan Lebaran, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita persiapannya lebih kuat gitu. Sehingga ketika masuk ke 2024 kita punya peluru yang cukup untuk tadi jika di suatu wilayah tiba-tiba dia perlu lebih banyak jumlah bahan pangan ini, kemudian ada keriaan, kemudian ada ya hal-hal yang bisa mendorong Baik. permintaan lebih tinggi. Itu dia beragam Gitu. kesiapan nampaknya sudah dilakukan oleh Bapak Ya. Nas untuk menyambut bagaimana ketahanan pangan nasional di tahun 2024 juga harus tetap terjaga dan mencapai target begitu. Baik Bu Rahmi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Tentunya menjadi insight menarik ya terkait dengan bagaimana ketersediaan pasokan bahan pangan kita begitu di tahun depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Bu Rahmi, terima kasih. Terima kasih Mas Paras, Ya. terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.